Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alifara Ramadan Afandi, NPM 2103012005. Prodi Ekonomi Syariah, MK Bahasa Indonesia, dosen pengampung Hermanita SE MM. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Hermanita SE MM. Dalam bab 1, pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Latar belakang Islam sebagai suatu ajaran tentang Islam kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta Al-Khalid dengan seluruh ciptaannya, makhluk dan antara ciptaan itu sendiri pada dasarnya dapat didekati melalui dua sumber utama, yaitu sumber wahyu Al-Quran dan Al-Hadis dan sumber ilmu pengetahuan. Latar belakang kedua, konsep Islam bersifat proporsional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil dan sejahtera, penuh melimpahi rahmat Sang Al-Khalid. Konsep ekonomi dalam Islam terus diperlukan pengajian melalui cara menggali kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi Islam dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama wahyu. Paradigma ekonomi pembangunan. Paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperingati tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan perkembangan apabila pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Perencanaan pembangunan dan kebijakannya punya banyak tujuan: menciptakan pembangunan ekonomi dan hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat. Dari definisi tersebut, maka ekonomi pembangunan mempunyai pengertian: 1. Suatu proses perubahannya yang terjadi terus-menerus. 2. Usaha menaikkan pendapatan per kapita. 3. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang, dan perbaikan sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek: 1. Perbaikan bidang organisasi. 2. Perbaikan dalam bidang regulasi. Pertumbuhan ekonomi. Simon Wiesen mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagian peningkatan kemampuan suatu negara guna menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen tersebut sangat penting karena kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan wujud dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Maka untuk merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, perlu melakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Maka inovasi teknologi harus diikuti inovasi sosial, bila tidak akan seperti lampu tanpa aliran listrik. Artinya, untuk terwujudnya potensi harus ada inputnya. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Perkembangan sosial dan politik di Indonesia periode tahun 1950 dan
1957, saranan ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. Periode tahun 1957 terjadi sengketa Irian Barat. Pada saat itu, Indonesia memiliki alasan politis untuk mengambil alih seluruh saranan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Pada saat inilah dimulai sejarah perusahaan di Indonesia. Periode tahun 1965, kondisi Indonesia memburuk dengan adanya G30 SPKI, sehingga pembangunan belum dapat dilakukan secara terencana. Periode tahun 1969, berakhirnya G30 SPKI, Indonesia memulai merancangkan PJP tahap 1 1969 atau 1970, 1994 atau 1995 yang terdiri dari 5 repelita yang disarankan pada pembangunan fisik negara kita, yaitu sektor pertanian dan industri. Periode 1994 PJP 2 1994 1995 20 diarahkan pada peningkatan SDM untuk mengolah SDA kita. Masyarakat yang modern, masyarakat menggunakan iptek dalam segala aspek kehidupannya. Kemandirian bukan berarti bersifat individualitas, tapi mampu mengurus dirinya sendiri dengan tetap membuka diri untuk arus keluar masuknya teknologi dan modal dari negara lain, tapi bukan suatu ketergantungan. Perkembangan perekonomian Indonesia. Secara garis besar, perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dibagi ke dalaman siklus 7 tahun. Ekonomi perang gerilya 1945-1952. Terjadi pembumi hangusan prasarana ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional 1952-1959. Pada periode ini lahir perusahaan negara hasil pengambil alih dari penjajah perekonomian. Kita bertumpu pada perkebunan modern yang ada di Jawa dan Sumatera. Konsentrasi program pemerintahan adalah mengubah Eko Belanda menjadi Eko Indonesia. Bab 4. Ekonomi pembangunan perspektif profesional. Sistem perekonomian suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketataan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi, keluasan berkompetisi, peranan pemerintahan. Beberapa sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara. Sistem perekonomian kapitalisme, sistem perekonomian sosialisme, sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian kapitalisme. Ada keluasan yang sangat longgar bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor kompetisi individu di memenuhi kebutuhan hidup. Persaingan BU dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Campur tangan pemerintahan sangat minim. Pemerintah hanya mengamat, pelindung saja. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. Sistem perekonomian sosialisme. Faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai memiliki negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan. Kompetisi individu BU dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contoh negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. Sistem perekonomian campuran atau Pancasila. Faktor-faktor produksi ada yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta dan ada yang hanya boleh dikelola oleh negara saja. Pengembangan sektor swasta secara terkendali. Peranan sektor swasta dalam
Indonesia sangat penting, akan tetapi untuk mencegah terjadinya oligopoli, ada beberapa penjualan yang menguasai seluruh pemerintahan pasar, contoh boros air mineral, semen, dan monopoli satu penjual banyak membeli, contoh PLN, PDAM. Pemerintah mengolah sendiri cabang produksi yang menguasai bahan hidup orang banyak. Dalam demokrasi, ekonomi harus dihindari ciri-ciri negatif sebagai berikut. 1. Sistem praktik liberalisme. 2. Sistem etatisme. Dasar operasional sistem ekonomi Pancasila. 1. Peranan negara dan swasta. 2. Tidak ada dominasi dan konfrontasi. 3. Masyarakat memegang prasarana sentral. 4. Pengaturan perencanaan dan pengawasan. 5. Tidak bebas nilai dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pada Pancasila. Sekian.